Pertemuan kali ini kita akan berdiskusi tentang representasi data. Representasi data adalah cara menyajikan data agar mudah dipahami, dianalisis, dan diinterpretasi. Ada beberapa cara untuk merepresentasikan data atau merepresentasikan ruang geografis, antara lain melalui gambar, foto, melalui model, grafis, tabel, peta, citra, dan lain sebagainya. Nah, biasanya ilmu yang digunakan untuk merepresentasikan grafis ruang geografis itu dengan peta itu disebut dengan kartografi. Ya. Representasinya bisa berupa grafis seperti gambar di atas ini, bisa berupa persebaran, misalnya peta yang sederhana maupun peta dengan fitur-fitur yang kompleks, ada poligon, ada titik, ada garis. Ini ada fitur garis disimbolkan dengan representasi guratan putus-putus misalnya, dan guratannya ada perbedaan warna untuk membedakan karakteristik. Nah, tujuan representasi data, tujuannya apa kita merepresentasikan data? Yaitu mempermudah pemahaman data, agar data mudah dipahami. Kemudian juga untuk menunjukkan adanya pola, adanya keterkaitan, adanya hubungan, serta mendukung dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan dan juga untuk menyampaikan informasi secara lebih efektif, karena kalau ada data yang direpresentasikan bisa lebih efektif. Nah, dalam konteks spasial biasanya direpresentasikan misalnya seperti ini, dalam bentuk peta medan maupun peta 2 dimensi maupun 3 dimensi. Nah, ini tentu secara konstelasi keruangan kalau kita melihat gambar seperti ini, seperti contoh di atas, itu akan mempermudah untuk memahami datanya. Atau ini digunakan untuk menunjukkan ada pola-pola tertentu, ada keterkaitan tertentu, sehingga dapat digunakan untuk membantu pengambilan keputusan. Nah, kalau datanya data spasial, berarti karakternya mesti terkait dengan lokasi dan ada koordinat. Kalau datanya atribut, ada deskriptifnya, ada deskripsinya, ada keterangannya. Nah, contoh data spasial itu misalnya peta penggunaan lahan, peta administrasi, batas wilayah itu spasial, tapi atributnya jumlah penduduk di kecamatan X, atribut. Misalnya produktivitas sawah, itu atribut. Nah, dalam analisis data geografi, data spasial umumnya direpresentasikan dalam dua model utama, vektor dan raster. Keduanya punya cara berbeda dalam menyimpan dan menampilkan informasi keuangan. Kalau vektor itu dipresentasikan dalam bentuk geometris diskrit berbasis koordinat, misalnya titik, garis, dan poligon. Nah, itu adalah vektor. Karakteristik data vektor biasanya lebih presisinya tinggi, koordinatnya jelas karena kan setiap objek punya atribut, misalnya ada nama, ada jumlah penduduk, dan lain sebagainya. Kemudian cocok untuk objek yang batasnya tegas, diskrit tadi, batasnya tegas. Sehingga dia punya kelebihan, akurat, misalnya untuk batas wilayah, ukuran filenya relatif kecil, jadi lebih sederhana, kemudian mudah untuk analisis jaringan, misalnya kita ngomong tentang jalan, transportasi, routing, itu biasanya vektor katanya. Kekurangannya biasanya kurang cocok untuk fenomena yang berubah secara kontinu, atau tidak ideal untuk analisis berbasis permukaan. Misalnya ngomong suhu di suatu daerah, kelembapan di suatu daerah, itu biasanya kurang begitu proper. Ya, biasanya kalau yang seperti itu pakainya raster. Kalau perakiraan cuaca itu kan bentuknya piksel-piksel raster. Nah, kalau data raster itu merepresentasikan ruang sebagai grid atau pixel, sebagai picture element, kotak-kotak bentuknya, tersusun dari sel grid. Setiap pixel memiliki kayak tertentu, misalnya citra satelit, tadi peta temperatur, peta elevasi, curah hujan. Nah, data raster ini karakteristiknya resolusinya ditentukan oleh ukuran pixel. Semakin detail, satu pixel mewakili daerah yang semakin detail. Nilai pixel biasanya berupa angka, misalnya ketinggian pixel yang menyatakan nilai ketinggian, nilai temperatur, dan lain sebagainya. Kelebihan data raster itu sangat baik untuk fenomena yang kontinu, misalnya fenomena-fenomena alam, cocok untuk analisis spasial yang kompleks, overlaying, modeling, itu pakai raster biasanya, dan digunakan biasanya terkait dengan penginderaan jauh. Kekurangannya filenya besar,
tidak presisi. Misalnya ini contoh perbandingan ya, ada kalau dari segi representasi, vektor itu titik, garis, poligon, raster, pixel, atau grid. Cocoknya untuk objek discrete, kalau raster untuk fenomena kontinu. Dari tingkat presisinya, kalau vektor tinggi, kalau raster tergantung resolusinya. Nah, kalau ukuran data, vektor lebih efisien, raster terlalu besar. Nah, contohnya misalnya batas wilayah itu vektor, kalau citra satelit, temperatur, suhu itu biasanya raster. Sehingga analogi sederhananya, vektor itu gambar garis di kertas, rapi, tegas. Kalau raster itu bentuk foto digital, ya, tersusun dari berbagai pixel, itu raster. Ini contoh visualisasi dari spasial data. Nah, ini raster yang pertama, kotak-kotak, kemudian yang kanan itu vektor, ada titik, ada garis, ada poligon, ya. Ada titik, ada garis, ada poligon. Karakteristik data vektor dan data raster yang berbeda ini masing-masing mempunyai kelebihannya yang kita gunakan untuk tujuan tertentu yang lebih optimal. Ini wilayah kecamatan A penduduknya 1.200, kecamatan B 2.500, kecamatan C 1.800. Ini contoh representasi data dalam bentuk tabel. Nah, representasi data dalam bentuk tabel seperti ini biasanya menyajikan data numerik, ya, data angka kan. Keuntungannya mudah dibaca dan lebih detail. Nah, kita bisa membedakan setiap karakternya. Tentu ada kelemahannya. Kelemahannya misalnya kurang visual. Kalau datanya kompleks, kadangkala size-nya tabel jadi terlalu besar. Kemudian sulit untuk melihat pola yang besar, ada konstelasi keterkaitan itu agak sulit karena bentuknya tabel. Kemudian representasi data bisa juga dalam bentuk grafis, misalnya grafis batang, grafis garis, diagram lingkaran. Ya. Nah, keuntungannya terlihat visual dan tentu mudah dipahami karena terlihat visual. Kalau grafik batang ini contohnya ini pada gambar. Ini biasanya untuk membandingkan kecamatan A, kecamatan B, kecamatan C, si A, si B, si C itu dengan batang kelihatan membandingkan. Nah, kalau garis lurus biasanya terkait dengan tren waktu ya dari tahun 2000 ke 2025 misalnya itu dengan graf garis atau misalnya kondisi pasang surut dari bulan Januari sampai Desember di satu pantai tertentu itu biasanya dengan ada tren waktu itu dengan garis. Kalau diagram lingkaran biasanya proporsi ya, misalnya kita ngelihat proporsional laki-laki perempuan itu dalam bentuk diagram lingkaran atau pie diagram. Representasi data juga bisa berbentuk peta, misalnya ada peta tematik, misalnya choropleth, atau peta titik, dot map, atau peta garis, flow map. Ini biasanya representasi dalam bentuk peta itu menunjukkan pola ruangan tertentu. Contohnya nih peta ini. Peta ini complicated nih sudah ya, ada garis yang bisa menunjukkan flow map, ada titik-titik nama yang itu isinya lokasi, itu berarti bisa titik dot map. Keseluruhan itu mempunyai tema tertentu, berarti bisa juga disebut dengan peta tematik. Nah, contoh di atas ini adalah representasi dalam bentuk peta. Meskipun tidak harus demikian, petanya bisa peta sederhana, namun juga bisa peta yang lebih complicated gabungan dari beberapa tematik, tergantung dari tujuan riset kita untuk merepresentasikan data tersebut. Nah, dalam menyajikan peta tentu ada beberapa simbolisasi peta. Simbolisasi itu bisa tergantung dari warnanya, ukurannya, bentuknya, maupun teksturnya. Nah, ini bisa digunakan untuk membedakan bermacam-macam informasi. Misalnya, ini contoh gambar yang sekarang tampil. Itu ada, misalnya ada poin. Poin itu bisa dilihat dari posisinya, bisa dilihat dari size-nya, bisa dilihat dari value-nya, teksturnya, hue-nya, orientasinya, atau shape-nya bentuknya. Demikian juga land features-nya itu bisa dari posisi, size, value, tekstur, hue, orientation, shape, area fiturnya juga gitu. Nah, ini adalah
teknik simbolisasi di peta. Selain pewarnaan, ada ukuran, ada bentuk maupun tekstur. Nah, prinsip visualisasi data dan peta, selain menggunakan simbolisasi tadi, kita harus berpegang pada prinsip sesederhana mungkin, simple, jangan membuat complicated, membingungkan yang baca. Jelas, akurat, konsisten. Riset itu di mana-mana harus konsisten. Kemudian tentu menarik. Meskipun menarik yang terakhir, poin terakhir, tapi ini penting juga. Nah, tapi yang jelas yang pertama harus sederhana, tidak complicated, jelas, akurat, konsisten, dan menarik. Nah, pada umumnya kita membuat kesalahan ketika menyajikan visualisasi data. Biasanya apa? Overload informasi, semuanya ditampilkan dalam satu gambar, yaitu overload informasi. Skalanya tidak sesuai. Pemilihan warnanya salah, semakin dangerous itu merah, semakin baik itu hijau, harusnya begitu ya. Kemudian datanya tidak akurat, ini kesalahan yang paling fatal.